Pagi teman-teman, kita melanjutkan diskusi terkait dengan arti penting prioritas diagnosis keperawatan. Ngapain sih harus diprioritaskan begitu? Statement pertanyaannya. Jelas di sini bahwa konsep dari diagnosis keperawatan adalah satu pasien bisa lebih dari satu diagnosis keperawatan atau bahkan lebih banyak lagi. Pertanyaannya, apakah kita bisa menyelesaikan diagnosis keperawatan sesuai dengan keluhan yang ada pada pasien secara bersama-sama? Saya rasa tidak mampu secara utuh kita mengerjakan semua intervensi untuk menyelesaikan diagnosis keperawatan yang muncul. Makanya penting untuk diprioritaskan. Nah, pada kesempatan ini kita akan berbicara terkait mengapa sih harus diprioritaskan. Oke. Tujuan pembelajaran pada kesempatan ini yaitu kita akan sama-sama memahami terkait dengan arti penting prioritas diagnosis keperawatan. Oke, begini teman-teman. Timbul satu pertanyaan. Mengapa perlu pengambilan keputusan untuk memprioritaskan? Oke, kita review lagi tentang bagaimana sebuah diagnosis keperawatan terangkat. Pertama, ada pasien. Ya. Kemudian kita melakukan asesmen keperawatan sesuai dengan konsep-konsep yang sudah dijelaskan di video sebelumnya. Kemudian, setelah kita melakukan asesmen keperawatan, kita akan mendapatkan data-data yang akan kita transformasikan menjadi sebuah informasi yang bisa mengangkat sebuah atau lebih dari satu masalah keperawatan yang muncul pada pasien. Oke. Kemudian dari masalah keperawatan tersebut, kita akan memformulasikan diagnosis keperawatan. Ya. Apakah itu nanti diagnosis keperawatannya terkait dengan problem fokus, risiko, health promotion, atau justru ke sindrom. Ya, ingat ya, terkait dengan beda masalah keperawatan dan diagnosis keperawatan. Diagnosis keperawatan unsurnya komplit. Jika tentang masalah keperawatan hanya statement problemnya saja, ya, itu yang diingat. Kemudian satu pasien ini kemungkinan diagnosis keperawatannya nggak hanya cuma satu. Artinya kita perlu membuat list atau daftar diagnosis keperawatan yang muncul bersesuaian dengan data hasil asesmen pasien. Nah, di sini kita perlu mengambil keputusan prioritas karena diagnosis yang mungkin muncul banyak. Ya, lebih dari satu misalkan. Mengapa demikian? Hal ini dilakukan karena tidak mungkin semua masalah keperawatan atau diagnosis keperawatan diatasi secara bersama-sama sekaligus dalam satu waktu oleh seorang perawat. Ya. Sehingga diputuskan masalah keperawatan mana yang dapat diatasi terlebih dahulu dan memberikan kebaikan dalam perawatan pasien. Karena banyak kejadian diagnosis keperawatan satu ketika diselesaikan akan juga menyelesaikan diagnosis keperawatan lainnya. Itu konsepnya. Ya. Sehingga oleh karena keterbatasan waktu kita dalam melakukan intervensi, kita benar-benar harus memikirkan mana yang lebih prioritas. Nah, pada video setelah ini, kita akan mengambil satu teori tentang kebutuhan dasar manusia yang akan menjadi dasar dalam kita menentukan mana yang lebih prioritas. Oke. Mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk semua. Sampai berjumpa lagi pada video selanjutnya. Terima kasih.